Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kembali lagi bertemu dengan saya Ari Rumiati dalam mata kuliah Studi Kooperatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Nah, kali ini saya akan menjawab tugas di sesi 9 di mana ada pertanyaan. Menurut Anda, apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah materi pengayaan sesi 9.1 tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Jika ya, apakah persamaan dan perbedaannya jika tidak Anda rasakan? Jika Anda rasakan, jelaskan alasannya. Nah, beberapa masalah inti yang dihadapi oleh negara maju juga sangat terasa di lingkungan sekolah saya meskipun tingkat intensitas dan konteksnya berbeda. Nah, persamaannya yang terjadi di SD Negeri 66 Kota Jambi yaitu kesenjangan pencapaian. Terdapat jurang pencapaian antara siswa dengan latar belakang ekonomi yang tinggi dan rendah. Kemudian kurangnya motivasi belajar. Nah, banyak siswa yang menunjukkan kurangnya keterlibatan dan motivasi intrinsik dalam belajar, seringkali melihat sekolah sebagai kewajiban. Kemudian tantangan manajemen kelas, guru menghadapi tantangan dalam mengelola kelas yang heterogen dengan kebutuhan siswa yang beragam. Nah, perbedaan masalah yang terjadi yaitu dari sumber daya dan fasilitas. Di negara maju masalah mungkin pada optimalisasi teknologi, sedangkan di sekolah keterbatasan akses terhadap teknologi, buku perpustakaan yang mutakhir, dan fasilitas laboratorium yang memadai masih isu utama saja. Kemudian untuk beban kerja guru untuk di negara maju fokus pada pengembangan profesional. Sedangkan di sekolah saya, guru sering dibebani tugas administrasi yang sangat banyak sehingga mengurangi waktu untuk persiapan mengajar yang berkualitas. Yang ketiga itu tekanan dan stres akademik. Kalau di negara maju itu tekanan untuk berprestasi tinggi dalam tes itu standar. Sedangkan di sekolah tekanan lebih pada kelulusan dan nilai ujian nasional, tetapi tekanan untuk berpikir kritis dan analitis belum sekuat negara maju. Kemudian pertanyaan kedua, paparkanlah pendapat Anda. Bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut? B. Jelaskan pula bagaimana keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 dari BMP MPDR 5302 Studi Kooperatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Baik, untuk paparan yang A, paparkanlah pendapat Anda. Bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut? OECD menekankan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, bukan solusi instan. Strateginya yaitu pendanaan dan berkeadilan. Mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke sekolah dan daerah dengan tantangan terbesar. Otonomi sekolah, memberi kebebasan lebih pada sekolah dalam pengelolaan kurikulum dan anggaran diimbangi dengan akuntabilitas. Investasi pada guru, merekrut calon guru terbaik, memberikan pengembangan profesional berkelanjutan dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Kemudian pendidikan inklusif, memastikan semua siswa terlepas dari latar belakang memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berhasil. Kemudian untuk pertanyaan yang B, jawabannya yang dari artikel ini memperdalam dan mengkontekstualisasikan prinsip-prinsip dalam modul 7. Keterkaitan utamanya yaitu modul 7 membahas kerangka teoritis untuk membandingkan sistem pendidikan, yaitu tujuan, struktur, kurikulum, kebijakan. Artikel tentang OECD memberikan studi kasus nyata tentang bagaimana negara-negara menerapkan kerangka tersebut untuk menganalisis dan memecahkan masalah praktis seperti kesenjangan dan efektivitas pengajaran. Keduanya menekankan bahwa keberhasilan sistem pendidikan bergantung pada keselarasan antara kebijakan, praktik,
dan konteks sosial budaya suatu negara. Untuk pertanyaan ketiga, silakan Anda uraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang. Materi pengayaan sesi 9.2 terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Oke, sistem pendidikan di Jepang terutama yang berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum Jepang menyeimbangkan pengetahuan akademik dengan menggunakan pembangunan. Kurikulum Jepang menyeimbangkan pengetahuan akademik dengan membangun karakter. Ciri khas kurikulumnya yaitu standarisasi nasional. Semua sekolah mengikuti course of study yang ditetapkan pemerintah pusat, menjamin kesetaraan. Fokus pada dasar yang kuat, menekankan besar pada matematika dan sains di awal pendidikan. Pendidikan moral, mata pelajaran khusus untuk mengembangkan etika, empati, dan tanggung jawab sosial. Aktivitas klub itu wajib untuk melatih kerjasama disiplin. Sistem pendidikan di Jepang terutama yang berkaitan dengan kurikulum. Nah, kurikulum di Jepang menyeimbangkan pengetahuan akademik dengan membangun karakteristik. Ciri khas kurikulumnya itu terstandar nasional. Semua sekolah mengikuti course of study yang ditetapkan pemerintah pusat itu untuk menjamin kesetaraan. Kemudian fokus pada dasar yang kuat, menekankan besar pada matematika dan sains di awal pendidikan. Kemudian untuk pendidikan moral, mata pelajaran khusus untuk membangun etika, empati, dan tanggung jawab sosial. Lanjut, aktivitas klub atau bukatsu wajib untuk melatih kerjasama, disiplin, dan pengembangan minat. Faktor pendukung skor PISA yang tinggi. Faktor kunci sukses Jepang dalam PISA yaitu guru yang berkualitas tinggi, proses rekrutmen yang ketat, dan pengembangan profesional berkelanjut. Kemudian budaya liaison study. Guru secara kolaboratif mengamati, menganalisis, dan menyempurnakan metode mengajar. Kemudian 3, disiplin dan etos kerja keras didorong oleh budaya kolektif yang menghargai pendidikan. Kemudian penalaran dan pemecahan masalah. Kurikulum tidak hanya menghafal, tetapi melatih siswa untuk menerapkan konsep dalam masalah kompleks. Nah, kesimpulan, masalah pendidikan seperti kesenjangan dan motivasi siswa adalah isu global, tetapi manifestasi spesifik pada konteks lokal. Solusi ala OECD menawarkan pandangan tentang pentingnya kebijakan yang terintegrasi dan berfokus pada ekuitas serta kualitas guru. Keberhasilan Jepang membuktikan bahwa keseimbangan antara akademik yang ketat dan pendidikan karakter adalah fondasi untuk pencapaian tinggi dan berkelanjutan. Kata-kata motivasi kali ini adalah pendidikan yang berkualitas adalah tanggung jawab bersama. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.